Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan live streaming ini. Kita siaran dari studio Semangga Balikpapan Official yang ada di SMA Negeri 3 Balikpapan. Pertama kali kita perkenalkan di sini saya dengan Ibu Dini Suryaningsih. Kemudian di sini ada Saya Era Rahmawati dari kelas 11 jurusan IPS dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Oke. Dan saya Tresna Satria, kelas 11 juga jurusan IPS dari SMA Negeri 3 Balikpapan. Baik, sehat semua? Sehat. Iya, alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan, diberi kemampuan dalam melaksanakan kegiatan live streaming untuk edukasi dari finalis Duta Rupiah yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk program SPR atau Sekolah Peduli Rupiah di tahun 2021 ini. Baik, untuk pertama kali kami perkenalkan di sini ada dua finalis dari SMA Negeri 3 Balikpapan, yaitu Era dari kelas 11 IPS dan kemudian Kresna dari kelas 11 IPS juga ya. Kebetulan mereka ini sama-sama di kelas 11. Oke. Baik. Sebelum kita masuk di acara edukasi ini, Ibu pengen memperkenalkan apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Bank Indonesia itu memberikan suatu program yang bertujuan untuk mengedukasi terutama di kalangan pelajar, betul ya? Benar, Kak. Terkait uang rupiah dan kebank sentralan. Acara ini sebenarnya dilakukan setiap tahun ya. Iya, Kebetulan ini kita juga sering mengikuti untuk SMA Negeri 3 sering mengikuti, dan kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan Sekolah Peduli Rupiah ini. Untuk tahun ini itu cakupannya sudah semakin luas ya, ada SD, SMP, dan SMA dan sederajat. Dan perlu kalian ketahui, Kresna dan Era ini adalah finalis yang sudah lolos administrasi. Jadi memang tidak semua sekolah itu yang mendaftar itu bisa lolos di finalis dutanya ini. Kebetulan ada 3 kota yang mengikuti, betul ya? Ada Balikpapan, Pasar Pasar Utara dan PPU. Penajam. Jadi ada 3 loh. Jadi ya memang luar biasa ya effortnya untuk Kresna dan Era, bahwa mereka berusaha untuk bisa masuk dalam kualifikasi di finalis 25 finalis Duta Rupiah ini. Baik, kalau begitu kita mulai saja ya edukasinya. Untuk pertama kali nih, sebelum kita membahas lebih jauh, bagaimana proses kalian bisa lolos di 25 besar ini? Silahkan, mungkin Era bisa. Kalau saya tuh kan prosesnya kan masih data-data kan, masih seleksi data. Jadi ya mungkin data seleksi saya tuh ya lolos ya. Oke. Jadi memang dari biodata dan pemberkasannya ya. Kalau Krisna gimana, Krisna? Sama saya juga melalui dari data-data dan juga kualifikasi Dari proses pemberkasan ya. pemberkasan itu. Kalian hebat, berarti masuk itu tidak sembarangan bisa masuk. Baik, kita mulai saja untuk memulai bahwa sebenarnya kita harus bisa memahami apa sih manfaat dari edukasi pada pagi hari ini. Ibu nih pengen tahu, Kresna, sebenarnya SPR itu apa sih? SPR itu kan kepanjangannya dari Sekolah Peduli Rupiah. Oke, Sekolah Peduli Rupiah. Sekolah Peduli Rupiah itu kan program yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk mengedukasi para masyarakat pada umumnya tentang uang rupiah dan kebank sentralan. Dan seperti tagline Bank Indonesia juga, kita harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Oke, berarti tagline-nya berbeda-beda tiap tahun ya, dan saat ini tagline-nya seperti apa? Cinta, bangga, dan paham terhadap Cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Baik, untuk tujuannya sendiri, Kresna, diadakannya SPR ini menurut Kresna seperti apa?
tujuan pertama sih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat kalau uang rupiah ini untuk sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia. Jadi nggak sembarangan ya. Baik. Dan yang kedua itu memperkuat implementasi tagline cinta bangga terhadap rupiah di kalangan masyarakat maupun para pelajar. Jadi memang tidak hanya masyarakat pada umumnya tapi pelajar. Kita sebagai pelajar juga harus tahu. Kalian sebagai pelajar harus bisa saling mengedukasi satu sama lain ya. Kemudian di sini ada tagline nih tadi, ada cinta, bangga, dan paham rupiah atau disingkat CBP ya. Kalau menurut Era nih dari CBP sendiri itu tuh maksudnya seperti apa? CBP Bisa itu dijelaskan? CBP itu kan cinta, bangga, paham rupiah. Ya. Nah, yang bertujuan untuk dimana generasi muda sekarang tuh harus memahami rupiah yang merupakan simbol kedaulatan negara. Yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap mata uang rupiah. Nah, yang pertama itu kan adalah cinta. Cinta itu ada 3, yaitu yang pertama itu mengenal keaslian rupiah atau yang biasa disebut dengan cikur. Nah, gimana sih cara mengenal keaslian uang rupiah? Wah, dibawa nih loh contohnya ya, sampai dipraktekkan, mau dipraktekkan oleh Era ini. Kan? Iya. Dengan cara 3D. Dilihat, gimana? diraba, diterawang. Nah, yang pertama itu dilihat. Nah, kita tuh harus lihat benang pengaman di sini. Nah, akan ada benang pengaman. Iya, ada benang pengamannya. Nah, terus yang kedua adalah Diraba. lain yang ada gambar logo kayak ini ya, hologram ya. Iya, hologram. Dia kan ada gambar perisainya nih. Gambar perisainya ini terdapat logo BI. Kalau dilihat dari sudut pandang. Kalau dilihat dari sudut pandang begini nih, ada tuh logo BI-nya. Oh iya, berarti memang dari situ sudah bisa kita lihat tuh keasliannya ya. Iya. Terus yang ketiga ada laten imek. Nah, laten imek ini terdapat dari sini nih. Terdapat dari sini. Ini kalau dilihat dari sudut pandang juga nih, terdapat tulisan BI. Jadi dia harus di posisi seperti ini supaya kita tahu bahwa keasliannya memang berbeda dengan kalau yang tidak aslinya. Terus yang terakhir multicolor laten imek terdapat di daerah sini. Nah, ini ya, ada ya, setiap uang berarti ada ya, setiap pecahan itu ya. Tapi kalau yang uang 100 nih terdapat warna merah, kuning, hijau. Tapi kalau di uang gradasinya 50.000 ya, ada warna birunya. Ada warna birunya, karena memang dia dari warnanya yang bedain ya, ada warna biru, ada merah sesuai dengan pecahannya masing-masing. Iya. Terus yang kedua diraba. Diraba. Nah, kalau uang asli itu kalau kita raba tuh terasa kasar gitu. Betul. Nah, terdapat di daerah angka. Ada angka ya, coba nanti dilihat yang di rumah ya ini ya, memperhatikan juga apa yang dipraktekkan oleh Era dan Kresna. Terus di gambar pahlawan. Nah, habis itu yang ada tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya. Jadi memang itu bagaimana kita mengenali dengan baik bahwa uang itu benar-benar uang asli ya. Terus habis itu burung garudanya. Yang terakhir itu blinkot. Nah, di daerah istilahnya banyak banget yang udah tadi dijelaskan sama blinkot Era. itu di daerah garis sisi kanan dan kiri yang terdapat pasangan nih. Jadi dia ya dilihat, yang punya uang di rumah coba dilihat lagi, yang betul nggak seperti sama. Itu terdapat angka sama yang gambar ini. Ada model di depan kan ada pahlawan ya, di belakang tuh ada kayak penari ya. Ada unsur budayanya ya, culture-nya di situ. Ada kasar juga. Terus yang ketiga adalah diterawang. Gimana tuh kalau kita lihat ke arah sinar cahaya tuh di daerah sini terdapat gambar pahlawan. Nah, di dalamnya ya agak kalau orang biasa aja kalau nggak diterawang nggak kelihatan, di terawang itu kelihatan banget, itu ada gambar di situ. Terus di sini kan terdapat logo Bank Indonesia. Tapi di sini kan nggak terlalu jelas tuh. Kalau di terawang jelas banget. Kelihatan banget. Ya.
Jadi di rumah bisa tuh dipraktekkan bagaimana kita bisa melihat oh uang kita ini asli atau tidak ya. Iya, yang kedua tuh kita harus merawat uang dengan baik. Dengan baik. Nah, gimana sih kita cara merawat uang dengan baik itu? Gimana, dengan Era? 5 jangan. Oke. Nah, yang pertama itu jangan dilipat. Jangan dilipat ya Jangan uang di dilipat. rumah. Terus jangan dicoret. Oh, nggak boleh Tidak coret boleh ya. dicoret. Nggak ya boleh berarti dicoret. ya. Biasanya kan tuh ada tuh Iya, yang kadang kasih kita nemu nomor uang. telepon. Terus yang ketiga itu jangan diremas. Yang diremas. Maksudnya nggak boleh sembarangan memegang uang Iya, ini fisiknya apalagi ya. Kalau terburu-buru kan langsung Iya, Langsung main masukin ambil kantong aja, aja main ya. masukkan kantong, Kantong. betul. Iya. Yang keempat itu jangan dibasahi. Nggak boleh dibasahin. Iya. Nah, jadi kalau misalnya seandainya nih nggak sengaja nggak kecuci gitu misalnya, Iya, kayak itu gitu tuh nggak boleh. seperti tuh. apa itu anunya Itu apa? sebenarnya nggak perilakunya. boleh sih kalau misalnya uangnya tuh kecuci kayak gitu nggak boleh, kan bisa lecek juga Iya. tuh, lecek baru bisa rusak juga. Oke. Jadi kalau bisa sebelum dicuci ya dicek Cek lagi dulu, kantongnya. betul itu. Kesadaran diri sendiri dulu Caranya ya. ya, kesadaran Iya. kita untuk bisa oh ternyata tadi tuh abis beli apa tuh dicek dulu sebelum bajunya sebelum dicuci. dicuci. Betul sekali. Terus yang terakhir itu jangan di staples. Ya. Biasanya kan banyak tuh kalau bertumpuk-tumpuk di staplesnya tuh. Iya, jadi kalau misalnya punya uang supaya nggak hamburan nih, main staples Staples aja. aja. Betul. Yang ketiga tuh dengan cinta rupiah itu kita harus menjaga diri dari peredaran uang palsu. Oke, tadi udah dijelaskan bagaimana kita membedakan antara uang asli dan uang palsu, dan ini juga salah satu cara ya, Ya, harus cinta rupiah. cinta rupiah. Nah, kita tuh gimana sih cara menjaga dirinya itu? Nah, menjaga diri itu kita harus mengenal keaslian rupiah atau biasa disebut dengan cikur dan paham terhadap mata uang rupiah. Oke. Kalau kita nggak mengenal keaslian rupiah atau Ya. paham, kita bisa kena uang palsu tuh. Iya, jadi kita nggak sengaja nih misalnya habis terima uang atau kita terima kembalian gitu ya, ternyata dapat uang, tapi pas pada saat kita mau membelanjakan ternyata uang kita palsu, akhirnya kan Iya. nggak bisa Nggak kepake bisa kepake uangnya. sudah. Tuh. Nah, terus tagline-nya kan ada cinta bangga. Iya, Yang terakhir betul. adalah bangga. Kita tuh harus bangga terhadap mata uang rupiah kita. Kenapa harus bangga? Nah. Sementara di luar sana tuh dolar nih luar biasa. Ini gimana? Menurut Era? Kan mata uang rupiah itu kan merupakan simbol kedaulatan negara Indonesia Iya, tuh. iya. Nah, jadi dalam Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, Iya. mata uang rupiah itu merupakan simbol kedaulatan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia Iya. sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Waduh, luar Gitu. biasa. Ternyata nggak sembarangan ya mengeluarkan jenis-jenis mata uang, tapi itu simbol. Kita harus bangga terhadap rupiah kita gitu. Baru di mata uang rupiah juga kan terdapat pahlawan-pahlawan juga. Wah, itu Jadi kita harus bangga. benar-benar kita harus hargain karena di situ ada pejuang yang bisa yang membuat kita sampai detik ini seperti ini, itu kita harus hargain ya. Iya. Oke. Yang kedua itu alat pemersatu yang sah. Sah. Nah, jadi mata uang rupiah ini merupakan alat pembayaran yang sah. Sah. Jadi dalam Undang-Undang Mata Uang, rupiah wajib digunakan di dalam NKRI setiap transaksi. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih kita mau beli, tapi harus pakai uang rupiah, Oke. nggak boleh pakai uang asing atau pakai uang Ya, dolar. nggak boleh. Walaupun istilahnya lebih tinggi ya. Nggak boleh. Currency-nya, betul. Jadi kita tuh harus bayarnya pakai uang rupiah. Uang rupiah. Nah, terus dalam Undang-Undang Mata Uang juga tuh Ya. setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang rupiah rupiah. sebagai Pembayaran. pembayaran. Jadi kalau transaksi pun kita membayar sesuatu, kalau orang yang menolak itu juga suatu bentuk ini ya, pelanggaran ya. Iya, Oke. betul. Jadi kalau misalnya kita menolak tuh menolak mata uang Iya, rupiah, iya gimana? kita bisa kena hukum Nah, Pidana ya? pidana. ternyata bisa kena hukum pidana. Itu yang mungkin belum dipahami ya, Iya. bahwa dalam transaksi apapun di negara Kesatuan Republik Indonesia, rupiah itu yang Iya. menjadi tukar uang, tukar mata uang. mata uangnya. Nggak boleh yang lain, walaupun Iya. istilahnya di luar sana itu uang dolar, uang apa itu lebih tinggi gitu Iya, ya. nggak boleh. Jadi kita harus menggunakan uang rupiah. Itu harus dipahami ya bagi semua yang
Yang ketiga itu pemersatu bangsa. Nah, jadi sebelum kemerdekaan banyak ragam uang yang diterbitkan oleh kerajaan Nusantara maupun pemerintahan kolonial. Jadi kayak model sejarahnya nih, kita mau tahu nih sejarahnya gimana? Sejarahnya berarti kan sejarahnya mata uang rupiah itu, jadi tahun 1945 uang rupiah itu udah diterbitkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia, betul. Gitu. Terus habis itu lalu dikeluarkan pada 3 Oktober tahun 1946. Jadi setahun setelah kemerdekaan ada ya diterbitkanlah uang rupiah. Itu juga kayaknya pada saat itu juga simbol ya Pak, hari uang ya, hari uang Indonesia. Jadi tanggal berapa tadi? 3 Oktober 1946. Oke, jadi memang setahun setelah kemerdekaan kita itu Bank Indonesia sudah mengeluarkan bentuk rupiah sebagai mata uangnya. Sementara juga sebelum mata uang rupiah itu kan seperti uang nica atau mata uang Jepang, itu kita harus kembalikan ke Bank Indonesia sebelum tanggal 30 Oktober 1946. Oke. Gitu. Jadi uang yang dulunya sebelum ada rupiah itu harus dikembalikan semua. Iya. Jadi ORI atau OEANG Republik Indonesia menjadi mata uang rupiah Indonesia sebagai salah satu simbol kedaulatan negara. Gitu. Jadi itu udah ditetapkan pada saat itu ya, nggak boleh pakai yang lain nih, harus pakai uang rupiah nih. Iya, gitu. Menjadi lambang utama negara Indonesia. Jadi memang luar biasa ya penjelasan dari Era dan Kresna tadi. Jadi uang rupiah yang kita tahu, kita pakai sehari-hari, kita tidak terlepas dari rupiah ini dalam bersosialisasi, dalam memenuhi kebutuhan. Itu ternyata banyak hal yang harus kita pelajari di sini, dan ini luar biasa ini Era dan Kresna sudah memberi kita edukasi yang sangat-sangat bermanfaat. Oke. Sedangkan kalau untuk fungsinya sendiri Era, gimana fungsinya? Fungsi uang tadi. Fungsi mata uang itu kan ada dua tuh. Fungsi asli sama turunan. Nah, yang asli itu buat alat pembayar. Fungsi asli itu kan berarti pemersatu, Mbak. Pemersatu yang tadi ya dijelaskan ya. Terus yang turunan itu alat pembayaran yang sah. Pembayaran sah. Walaupun sekarang istilahnya lagi era pandemi nih, kita jadi harus meminimalisir memegang fisik dari uang tersebut karena dianggap bahwa melalui uang fisik tadi dari pecahan-pecahan tadi itu jadi media penyebaran dari virus COVID. Jadi memang saat ini udah mulai berpindah dari uang yang real, bukan uang tunai, menjadi uang digital ya, non tunai. Bisa dijelaskan mungkin oleh Era atau Kresna mungkin? Mungkin sebelumnya kita dari tunai sama non tunai dulu kita harus tahu dulu ya kan, rupiah ini merupakan salah satu alat tukar mata uang di negara Indonesia secara tunai maupun non tunai. Secara tunai ini berupa uang kertas dan uang logam, dan kalau misalkan secara non tunai ini bisa berupa kris, dompet digital, sama e-money juga bisa. Jadi banyak ya jenisnya ya. Jadi dari situ pun kalau misalnya kita mau transaksi harus dalam bentuk rupiah nih. Tetap harus ya. Jadi memang baik itu tunai maupun non tunai, transaksi yang ada di bumi Indonesia ini memang harus dalam bentuk rupiah, tidak boleh uang yang lain ya. Kalau misalnya menurut kalian nih, gimana sih kita bisa bijak bertransaksi di Indonesia ini? Yang tadi kan ada dua macam tunai sama non tunai. Nah, kita mulai dari tips bertransaksi secara tunai ya. Kita simak nih ya teman-teman semua, ada tips dari Kresna untuk bisa bijak dalam bertransaksi. Silakan Kresna. Yang pertama, secara tunai cek keaslian dan jumlah uang yang kita untuk melakukan transaksi. Dan yang kedua, lakukan transaksi di tempat yang aman dan tidak tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa. Dan misalkan kalau kita melakukan transaksi, kita harus di tempat yang terang, gitu Kak. Terbuka ya, maksudnya terbuka. Tidak sembunyi-sembunyi. Kenapa itu Kresna? Ya karena kok kita bisa dapat
uang yang palsu, Kak. Oke, tadi caranya dari yang Era udah jelaskan ya. Menghindari, salah satu tips menghindari kita dapat uang palsu. Oke, Krisna, silakan. Dan secara kalau misalkan non tunai, yang pertama hindari pemindah tanganan kartu. Dan yang kedua utamakan transaksi dengan PIN. Dan yang ketiga simpan dengan baik fisik uang secara uang elektronik gitu. Jadi dia kayak ada tips-tipsnya nggak kira-kira kalau misalnya bagaimana kita bertransaksi secara elektronik gitu? Nah, yang pertama tadi kan hindari pemindahan kartu sembarangan. Iya. Nanti kita tiba-tiba ini kartunya apa pinnya, ternyata dari satu orang jadi orang lain tahu, jadi sangat membahayakan ya. Kalau taruh kasih pinnya sembarangan gitu kan bisa kebobol gitu. Iya, jadi bisa nanti saldo-saldonya diambil. Jadi pas cek lagi sudah habis ya, ternyata kita sembarangan memberikan. Jadi itu ya tipsnya ya, jadi tidak boleh sembarangan memberikan kartu, pemindah tanganan kartu. Kemudian yang paling penting adalah penggunaan PIN ya. Jadi PIN itu tidak sembarangan juga kita berikan kepada orang lain yang tidak kita percaya. Jadi hal-hal seperti itu harus dihindari. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, itu kan tadi yang dijelaskan sama Kresna kan termasuk paham terhadap mata uang rupiah. Baik. Nah, jadi yang tadi dijelaskan sama Kresna itu kan adalah bijak bertransaksi. Nah, kan ada 3 tuh yang kita harus paham terhadap mata uang rupiah. Nah, pertama tadi bijak bertransaksi, terus yang kedua kita harus bijak berbelanja. Nah, gimana tuh tipsnya? Nah, kita tuh kan harus membeli barang-barang yang di dalam produk Indonesia. Kalau kita keseringan impor tuh kita bakalan keseringan menggunakan uang asing gitu. Jadi nanti nilai tukar mata uang rupiah kita tuh bakalan berkurang. Oh begitu. Jadi memang pengaruhi ya proses kita belanja di luar negeri dengan menggunakan uang asing gitu ya ternyata. Jadi kalau misalnya nilai tukar mata uang kita turun, itu barang-barang yang ada di Indonesia bakalan mahal banget. Oh, jadi memang merugikan bagi masyarakat Indonesia. Ternyata efeknya seperti itu ya. Nah, itu jadi kita tuh harus membeli produk-produk yang diproduksi oleh di dalam negeri kita sendiri. Lokal. Jadi kayak pengusaha-pengusaha lokal itu harus kita juga hargai produk-produknya ya. Nggak kalah kayaknya ya produk-produk di dalam negeri lebih bagus ya, lebih bagus juga, lebih murah ya tentunya, lebih terjangkau, kualitasnya juga terbaik. Jadi dengan seperti itu kita juga membangun kepositifan dari ekonomi, sistem ekonomi, kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Jadi dengan cara mencintai produk-produk Indonesia. Ini bukan iklan ya, tapi itulah yang harus kita kerjakan atau kita laksanakan untuk menjaga kestabilan dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu kita harus bijak berhemat. Tuh biasanya kita sering boros tuh. Yang pertama itu kita harus belanja sesuai kebutuhan yang diperlukan. Nah, yang kedua membuat daftar belanja. List ya, di list dulu dari rumah. Yang ketiga tuh membandingkan harga barang yang diperlukan untuk memperoleh harga terbaik. Bagaimana ini? Berarti kalau memperoleh harga terbaik, berarti kita walaupun itu barang murah, tapi kualitas harus terbaik. Harus terbaik tentunya, dengan harga yang juga bisa terjangkau ya. Terus yang keempat itu kita harus berbelanja barang atau makanan pengganti jika barang itu mahal. Jadi kita nggak serta-merta langsung membeli gitu ya. Jadi kita harus perhatikan betul bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk harganya, bagaimana kualitasnya ya. Jadi harus diperhatikan sekali. Yang terakhir itu kita tidak menimbun barang dan makanan. Jadi apalagi selama pandemi gini kan sering beli banyak-banyak, ada namanya panic buying ya, tiba-tiba nggak kepake atau nggak kadaluarsa. Jadi akhirnya ya sayang terbuang percuma apa yang kita sudah beli di awal-awal pandemik. Memang terjadi dan itu tidak terjadi di Indonesia saja, jadi terjadi juga di hampir seluruh dunia. Jadi panic buying ini melanda pada saat adanya pandemi karena memang rasa was-was, rasa khawatir yang berlebihan. Jadi akhirnya membeli sesuatu yang memang
bukan prioritas. Jadi pada saat sudah dibeli akhirnya tidak terpakai, akhirnya expired, dan harusnya dibuang. Dan itu boros sekali ya kalau dipikirkannya seperti itu ya. Padahal sebenarnya kita harus bijaksana, sangat bijaksana. Oke. Jadi kita tuh harus bangga, harus cinta, bangga dan paham terhadap mata uang rupiah kita, maupun dalam kalangan masyarakat atau para pelajar gitu. Khususnya. Jadi semua kalangan gitu ya. Semua ya. Jadi memang jangan dianggap nih anak sekolah nih belum dapat duit nih, istilahnya dari orang tua nih. Jadi seenaknya aja dengan fisik rupiah ini. Ternyata hal-hal ini juga harus kita jaga. Tujuannya adalah untuk bisa fisik uang itu bisa tetap baik. Kalau kita pikir ya, kalau dari luar itu untuk fisik uang sendiri itu memang sangat dijaga. Jadi kalau misalnya kita ke bank gitu ya, tukar antara dolar ataupun rupiah gitu, pasti diprioritaskan dari fisiknya dulu, dilihat dulu bentuknya seperti apa, masih bagus atau masih layak. Nah itu juga kita harus memperlakukan hal yang sama. Kalau dengan kita beli juga kan kita maunya yang bagus tuh, nggak mau yang lusuh juga kan, pasti nggak mau tuh. Dapat uang yang lusuh, aduh kok gini sih, apalagi yang robek tuh ya. Tapi gini, Era dan Kresna, kalau nih ya, pada saat kita belanja atau kita bertransaksi nih, ternyata kita dapat duit nih, kembalian yang udah jelek, apalagi ada yang robek, itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Sebenarnya sih kita bisa menukarkan ya ke Bank Indonesia. Oh bisa ya? Tapi ada kecualinya. Ada. Yang pertama, robeknya itu jangan sampai melebihi 50%. Oh gitu, baik. Dan misalkan terobek cuma segini gitu kan Kak. Dan juga dari 50, uang nominal 50 sama yang ini jangan sampai robek juga setengah gini Kak, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya masih robek dikit di pojokan tuh masih bisa ya ditukarkan dengan nilai yang sama. Iya, nilai yang gitu. sama. Jadi gitu ya teman-teman semua di sana, di luar sana, kalau misalnya punya uang nih tapi uangnya lucek atau robek, itu bisa ditukarkan, tapi dengan catatan apa yang sudah dijelaskan oleh Kresna tadi. Kalau lusuh juga tuh kalau secara sengaja nggak bakalan bisa juga ditukar tuh. Oh gitu. Gimana Era? Kalau misalnya secara sengaja kita rusak-rusakin gitu kan, ya nggak bakalan ditukar sama Bank Indonesia. Nggak bisa. Jadi memang dengan secara tidak sengaja. Jadi memang kita menerima dari pihak lain, terus kita ingin, ternyata uang ini takutnya tidak bisa laku dijual belikan. Ternyata kita bisa punya alternatif, kita bisa menukarnya ke BI dengan catatan tadi tidak boleh lebih setengah ya. Harus minimal adalah ya, kelihatan lah bagian-bagiannya, fullnya uangnya itu ya, bagian-bagian tertentunya. Baik, luar biasa ini pengetahuan yang sudah kalian sharing ke kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya para pelajar nih ya, karena mereka juga kan dari kalangan pelajar. Jadi ternyata hal-hal ini merupakan hal-hal yang bisa punya efek atau imbas yang luar biasa. Tidak hanya sebagai uang tukar rupiah, untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga bisa mempererat persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau Ibu boleh minta penjelasan nih bagi kalian berdua, selama pelaksanaan proses kegiatan Sekolah Peduli Rupiah ini, apa yang kalian bisa sharing ke teman-teman lainnya? Boleh dari Era dulu mungkin. Jadi kalau selama kita proses program-program Duta Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, kita tuh ada kelas edukasi ke Bank Sentralan, terus ada kelas edukasi menulis, konten kreator, Fikur juga ya, sama public speaking ya. Public speaking. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaatnya bagi kalian ya. Jadi kalau misalnya tahun depan lagi, misalnya diadakan lagi, mungkin adik-adik yang masih kelas 10 ini bisa ini ya, tertarik untuk mendapatkan
informasi seputar kegiatan Sekolah Peduli Rupiah ini. Baik. Baik untuk Kresna dan Era, semoga apa yang kita berikan, edukasi yang kita berikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Era serta Kresna itu bisa sukses. Amin. Sampai hari penentuan di mana juri mengeluarkan siapa yang berhak untuk bisa mendapatkan posisi sebagai Duta Rupiah tahun 2021 ini. Mungkin dari Kresna dan Era ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana? Kalau untuk saya, berarti kita tuh untuk kalangan masyarakat atau untuk para pelajar, kita tuh harus merawat cinta, bangga, dan paham terhadap mata uang rupiah kita. Baik. Dari Kresna gimana? Mungkin dari saya, sebagai saya sendiri, kita tuh harus bermanfaat bagi semua kalangan dengan cara ya, misalkan kita ada sedikit ilmu, kita harus belajar untuk sharing kepada teman-teman yang lainnya. Jadi ilmu itu juga bisa harus bermanfaat bagi orang lain ya. Nah, kita sharing lagi kembali. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nih, boleh tanyakan ke Kresna, boleh tanyakan ke Era. Jadi di situ bisa juga di media sosial yang dimiliki oleh Era maupun Kresna, kalian bisa bertanya untuk lebih lanjut mengenai uang rupiah ini, bagaimana proses edukasinya dan bagaimana pengetahuan mereka seputar kegiatan Sekolah Peduli Rupiah ini tahun 2021 ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Dadah. See you. Bye. Gimana tadi? Tadi kayaknya ibu hampir sempat ngejelasin tentang pahamnya. Makanya untung saya kuat.